Ibu pernah menyampaikan nggak ya, paparan di Mabes Polri misalnya, menyampaikan pada Kapolri? Iya, saya mengerti kalau yang soal kerjasamanya, Biar kalau informal sih ada, informal cepat, ada. Tapi karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi banget, tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Kalau saya sih memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik yang kuat, Kementerian Lingkungan Hidup umumkan ada duit negara yang hari ini dinikmati oleh hanya beberapa korporasi, mengambil tanah negara, menggunakan menanam kebun sawit secara ilegal. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah menjadi perhatian publik. Gitu loh. Terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan dari yang ada di Kerawang, yang ada 2 izin yang berbeda. Yang satu Dirjen Penegakan Hukum melakukan penutupan, penindakan, yang satu planologi memberikan izin. Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut hasil kunjungan Komisi 4 DPR RI ke Begawan Solo. Yang ada perusahaan yang memakai pipa kemudian membuangnya ke Bengawan Solo melalui saluran sungai kecil-kecil yang mengganggu petani, menimbulkan bau bagi masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya ingat betul Pak Wamen, saya dengan Pak Daruri berdua waktu itu, berdua sama satu Pak Tea Khalid ya, Pak Daruri, Pak Bambang, sama Pak Bambang pergi ke Kalimantan Tengah merespon apa yang terjadi, yaitu hutan yang dipertahankan oleh masyarakat adat untuk tetap ada dan lestari, karena di situ ada pohon-pohon yang usianya ratusan tahun, yang diantaranya pohon sonokeling. Kemudian ada pembabatan yang dilakukan oleh yang memiliki izin nomor SK1 1 PKH PMPN tahun 2019, luas yang dimohonnya 19.091 hektar, dan yang diberi izinnya 11.956 hektar. Pada waktu itu kita menginginkan agar hutannya tetap dipertahankan, karena perusahaan ini sudah merupakan perusahaan raksasa yang menguasai beberapa wilayah areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, walaupun memang keinginannya masih sangat tinggi, ingin menguasai ratusan ribu hektar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap keinginan warga tersebut? Karena bagaimanapun warga di sana sudah hidup lebih dulu dibanding perusahaan. Bahkan kita harus punya rasa malu sebenarnya, warga mempertahankan habitat lingkungan hidupnya demi kelangsungan anak cucunya, sedangkan kita memberikan izin pada yang lain. Habis itu setelah diberikan izin, ditambah izinnya, luasannya. Nah, ini kan harus menjadi fokus kita utama. Dibagi, ngeluh, Indonesia ini kenapa sih nggak maju? Saya tanya, Indonesia kenapa nggak maju? Jawa Barat kenapa susah maju? Ya kan? Dana desanya dikorupsi, bangun jalan dikorupsi, bangun sekolah dikorupsi, ngurus pasar dikorupsi. Yang korupsinya bukan hanya aparat, rakyatnya juga korupsi. Bagaimana korupsi rakyatnya? Ada tanah negara untuk bantaran sungai dibangun toko. Benar nggak? Kemudian kalau toko kecil gede 2 lantai, ngambil hak orang. Orang Indonesia itu paling seneng ngambil hak orang, mau rakyatnya mau pemimpinnya sama aja. Bener gak? Bener gak? Ibu juga sama, seneng ngambil suami orang. Tapi kalau suaminya diambil marah-marah. Nah, gitu. Problem Polri di Jawa Barat menurut saya sangat berat. Apa beratnya? Polri sangat bersinggungan erat dengan ekonomi masyarakat. Polri sangat bersinggungan erat dengan kemiskinan. Polri sangat bersinggungan erat dengan sumber daya manusia. Saya melihat keberhasilan Polri itu kapan akan tercapai? Keberhasilan Polri akan tercapai 100% manakala seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera.
Kalau seluruh rakyat Jabar sudah sejahtera, maka tidak ada perbuatan kriminal yang hanya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya, kebutuhan hidup anak-anaknya. Maka perbuatan kriminal akan hilang manakala seluruh rakyat sudah dijamin kesehatannya. Kebutuhan kriminal akan hilang apabila seluruh rakyat memiliki rumah yang layak. Kriminal akan hilang manakala pekerjaan tersedia dengan baik. Kriminal akan hilang manakala pendidikan terbuka untuk semua rakyat dan pemerintah melayaninya secara adil. Kriminal akan selesai manakala tata ruang terkelola dengan baik. Kriminal akan selesai manakala tidak ada pencemaran. Kriminal tidak akan pernah ada manakala seluruh alam-alam terpelihara. Selama keadilan terwujud, selama ekonomi belum berkeadilan, selama rakyatnya pendidikannya masih rendah, selama dapur-dapur warganya belum terisi oleh telur, oleh ayam, oleh ikan, oleh beras yang memadai, kriminal akan tetap ada. Maka dari itu keberhasilan Polri akan seiring dan sejalan dengan tumbuhnya rasa sejahtera. Kapan Polri berhasil? Manakala jalan-jalan tak ada pelanggaran lalu lintas, manakala rumah-rumah tanpa kunci dan tanpa dengan jendela terbuka tidak ada yang mencuri, manakala mobil-mobil terparkir dimanapun tidak usah pakai remote control, maka orang tidak ada mencurinya. Maka disitulah sel-sel akan kosong, disitulah LP-LP tidak ada penghuninya, maka disitulah Polri berhasil menjadi bayangkara negara. Tanpa tindakan, seluruh warga sudah mentaati hukum dengan baik. Kapan itu terjadi? Pada saatnya semuanya akan terwujud. Seiring dengan apa? Seiring dengan pemerintah daerah, jajaran birokrasi bekerja dengan baik, menggunakan anggaran daerah secara transparan, diorientasikan untuk kepentingan publik, hadir dalam setiap kekosongan perut warga, hadir di setiap rintihan orang tua yang akan menyekolahkan anaknya, hadir dalam setiap rintihan orang yang sakit, hadir di tengah-tengah kehidupan sawah, di gunung, di darat, dan di laut. Seiring dengan keadilan yang dilakukan oleh para politisi dan birokrat, maka Polri akan berhasil. Tanpa dukungan keadilan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mengelola keuangan publik yang tidak diutamakan untuk kepentingan masyarakat, mustahil Polri berhasil. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seiring dan sejalan. Seluruh kerjasama seiring dan sejalan itu kita arahkan pada dua hal: aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan bagi mereka yang dengan sengaja berdasarkan keinginannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini.
Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter. Jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Maici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon sia teh profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah.